Jesi 107.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jesi, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Jumat yang insya Allah penuh barokah ini, dan tentunya dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan sudah hadir pula narasumber kita, ya, Umi Ani Ratnawati. Ya, alhamdulillah. Selaku Kepala Sekolah SDS Kasyananda. Ya. Dan sebelum kita lanjut obrolan kita, tentunya Dara mau menyapa terlebih dahulu, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Mbak Dara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat, Umi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Mitra Jesi, sebelum kita sharing, Dara akan persilakan Umi Ani untuk menyapa Mitra Jesi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berkesempatan untuk berbincang-bincang. Semoga perbincangan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada siang hari ini saya Ibu Ani Ratnawati dari SDS Kasyananda akan memperbincangkan sesuatu yang sangat urgen dibahas, yaitu bagaimana kita menangani anak-anak di dalam kesulitan belajar atau gangguan belajar. Ya, baik. Buat Mitra Jesi yang saat ini sedang berseluncur atau berselancar di media sosial, bisa meluncur ke Facebook Radio Jesi dan bisa tinggalkan komen ataupun jempolnya di sana. Dan juga Mitra Jesi, buat Mitra Jesi yang hari ini, yang saat ini sedang mendengarkan melalui frekuensi 107.7 FM, bisa bergabung di 0813 177 3396. Dan tadi berbicara tentang kesulitan belajar. Sebenarnya seperti apa sih ini? Apalagi kan PJJ ya, PJJ di tahun ini kan, sekolah di tahun ini kan memang melalui daring ya, Mia? Iya, betul. Dan sudah agak lama ya, Mbak ya, dari mulai bulan Maret sampai Januari, hampir 1 tahun ya. Semoga segera berlalu ya, Mia. Amin, amin, amin. Dan kami sudah kangen sekali loh betul. dengan Bukan siswa. hanya gurunya yang kangen sama siswa, tapi juga siswanya juga sudah kangen dengan. Dan kayaknya mama-mama juga sudah cepet sih Mas. Aku udah capek Sudah loh. merindukan momen itu ya, Mia. Betul. Nah, ya kita juga tentunya berharap dan berdoa terus supaya kita bisa kembali ke sekolah, Ya. bertemu muka gitu ya, Mia. Betul. Kemudian bermain, anak-anak bermain dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya. Iya, terjadi interaksi ya, Iya, antara guru, interaksi dengan siswa dengan teman-temannya, sehingga mereka mempunyai kecerdasan sosial ya. Kalau hanya berdiam di rumah, kecerdasan sosial ini lama-lama akan menurun dan bisa jadi sampai mati atau habis gitu ya. Karena banyak sekali yang saya dengar, Umi anakku hari ini maunya hanya di laptop saja loh. Bahkan laptopnya itu kalau saya ambil saya sampai marah-marah. Udah saya umpetin dia marah-marah. Dan artinya anak-anak ini sekarang karena dampak negatif dari PJJ, dampak negatif dari gadget tadi, termasuk yang dilaksanakan pembelajaran daring ini, salah satunya ya anak-anak ini lebih cenderung kepada mengurangi interaksi. Dan ketika mengurangi interaksi ini, anak-anak yang seharusnya belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, maka anak akan cenderung berdiam diri di rumah. Akhirnya kecerdasan sosialnya menurun. Dia tidak bisa berinteraksi dengan temannya, dengan keluarganya, bahkan yang ada dia asik dengan dirinya. Nah, ini ada kesulitan belajar dan gangguan belajar. Apa bedanya nih kesulitan belajar dan gangguan belajar? Jadi perbedaannya sangat signifikan ya, Mbak ya. Pertama kita harus memahami dulu apa sih belajar itu. Jadi pembelajaran ini sebenarnya sebuah pengalaman hidup, yang tidak akan berhenti ya sampai kita mati. Dan memang Islam juga memerintahkan kita untuk belajar dari
buaya sampai yang liang lahat. Nah, itu artinya belajar ini merupakan faktor yang sangat penting, faktor yang sangat krusial di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat apa sih belajar itu? Belajar itu adalah menuntut adanya perubahan sikap, perubahan tingkah laku, perubahan potensi, adanya penambahan kualitas potensi yang menjadi permanen, sehingga sikap dan potensi ini menjadi bekal hidupnya untuk meraih kesejahteraan. Itu tujuan pembelajaran. Jadi sifatnya ini pembelajaran tujuannya bagaimana kita memberikan keterampilan hidup, bagaimana kita memberikan pengetahuan yang sifatnya agar permanen. Dan ini sangat sulit kita lakukan, membutuhkan kesabaran yang ekstra tinggi. Kesabaran dari orang tua saat ini dan kesabaran gurunya. Mungkin orang tua akan mengatakan begini, Mbak Dara, aduh kapan sih masuk, aku sudah capek nih ngajarin anakku sendiri. Pelajarannya susah. Kayaknya pelajarannya tadi aku dapat PH. Aduh Umi, pelajarannya sekarang kok jauh beda ya jangan dari zaman aku dulu. Iya pasti Mam, pembelajaran semakin hari semakin lama akan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Untuk kurikulumnya pun juga pasti akan berubah. Kalau kita flashback ke belakang, kurikulum pada tahun kemerdekaan, tahun 45 itu selesai kita merdeka. Jadi bagaimana pemerintah itu mendesain sebuah kurikulum sehingga kita ini menjadi loyalitas yang tinggi, berkarakter yang tinggi, mencintai bangsa Indonesia. Ini dulu. Karena pada saat itu kita lepas dari penjajahan Belanda. Ini kalau kita cerita sejarah ya Mbak ya. Nah, setelah itu lanjut kepada pembangunan Pak Harto ya, maka berubahlah menjadi calistung, harus mampu membaca, menulis, berhitung, sehingga ada kurikulum, perubahan kurikulum ya, setiap 10 tahun sekali kurikulum itu berubah Sesuai dengan perkembangan zaman. tentunya sesuai dengan perubahan zaman, perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan identitas kebutuhan bangsa pada saat itu. Jadi maka kalau ada orang tua yang menyatakan, aduh Umi pembelajarannya kok nggak sama sih dengan zaman aku dulu. Hai Mam, kita dulu di tahun 80 loh atau di tahun 90 loh. Jadi kebutuhan pada saat itu hanya calistung saja. Tetapi semakin lama kurikulum itu diperbarui, jadi masuk ke dalam kurikulum KTSP ya, kurikulum 2016 sampai sekarang diperbarui menjadi kurikulum 2013. Nah, konsentrasi 2013 kurikulum konsentrasi di dalam kurikulum 2013 ini, jadi siswa peserta didik ini harus mempunyai tiga kecakapan hidup, yaitu diantaranya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan itu yang harus dinilai. Jadi tidak hanya sikap saja yang dinilai, tapi pengetahuannya dinilai. Tidak hanya pengetahuan, tetapi bagaimana keterampilannya dinilai. Kalau dulu hanya calistung, mungkin hanya seputar pengetahuan saja. Zaman semakin berkembang zaman, ternyata kebutuhan masyarakat semakin meningkat akan sopan santun, akan menginginkan anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka hal itu ditangkap oleh Kemendikbud, sehingga kita sebagai guru harus memberikan penilaian sikap anak di rumah, sikap anak di sekolah, ini tetap dijadikan sebagai penilaian potensi kemampuan anak. Ini yang harus kita pahami dulu ya Mbak Dara ya. Jadi kan orang tua ini terkadang,
aduh mam aku capek, kenapa sih kok berubah, kenapa sih kok terus berubah, aku sudah nggak bisa ngikutin lagi loh. Ya mam, kita sudah berubah, hidup kita sudah berubah, kita zaman sudah berbeda kan seperti itu. Dan kurikulum tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak bangsa pada hari ini, kebutuhan apa, visi misi apa yang akan dicetak oleh bangsa kita saat ini. Maka jalan yang paling tepat adalah dimasukkan melalui pendidikan, karena pendidikan ini sepanjang hayat, dari kelas 1 STK, misal dari kelas 1 SD yang wajib ya, sampai kelas 12, artinya 12 tahun belajar ya, wajib 12 tahun belajar. Ketika 12 tahun belajar anak dididik, dimasukkan visi misi bangsa, maka dengan sendirinya akan terbentuk. Jadi visi misi bangsa akan cepat terbentuk jika dimasukkan melalui pendidikan, dan pendidikan ini faktor yang sangat penting ya pada saat ini. Baik, kita kembali nih Mbak ya ke dalam pertanyaan. Sebelum kita kembali, ada teringat sebuah hadis ini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, tuh. Nah, itu jadi sebenarnya sih nggak perlu ada pertanyaan kenapa sih harus ada apa, kenapa sih pelajarannya nggak sama kayak dulu gitu ya. Sekarang lebih sulit deh Mi, gitu kan? Karena sudah ada hadisnya, bahkan ya di zaman dahulu kala gitu ya, sudah ada hadisnya bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Jadi zaman anak kita ini sih zaman milenial ya. Milenial 4.0 ya. Nah, yang mungkin pada saat era yang akan datang, pekerjaan-pekerjaan ini juga tidak akan bisa kita bayangkan sebelumnya. Iya, betul. Jadi kondisi dulu pekerjaan misalnya, dulu ingat kan kantor pos, wantel, udah ada kan ya Mbak ya dulu, dan itu sempat booming loh. Mungkin Mbak Dara setiap, bukan zaman Mbak Dara ya. Ini ya, kalau dulu menunggu kartu pos, masih ya. Menemukan apa namanya, yang di setiap rumah itu ada kotak surat, kotak pos. Ya, dulu itu sangat senang sekali kalau melihat Pak Pos itu. Tapi saat ini yang kita lihat bukan Pak Pos ya. Artinya lapangan-lapangan pekerjaan yang akan hadir mungkin 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kita tidak mampu memprediksinya. Tapi kita harus membekali siswa dengan keterampilan bagaimana siswa ini mampu nanti menghadapi masa yang akan datang, masa di mana dia harus menjadi pejuang, masa di mana dia harus menjadi penerus bangsa, atau terutama penerus agama ya tentunya. Bagaimana dia bisa mempertahankan agama dinul Islam di tengah milenial ini. Mungkin saat ini kita disebut milenial, entah 20 tahun yang akan datang kita sebut apa nih? belum kebayang. Baik. Nah, baik Mbak ya, kita kembali lagi. Tapi kalau kita tanya, yang sulit apakah orang tua saja? Guru juga sulit loh Mbak Dara. Rupanya ketahuan kan, ternyata bukan cuma orang tua yang punya kesulitan ini loh, ini belajarnya susah, ini harus punya apalagi kalau misalkan di akhir-akhir bulan ini. Iya betul. Kota gitu ya. Banyak banget deretan kesulitan gitu ya. Kalau bisa di list gitu ya udah berapa poin gitu ya. Kan. Sangat dan ini PR ya buat Kemendikbud, buat Pak Menteri. Halo Pak Menteri, kita juga sangat sulit loh, kita membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana kita mampu meningkatkan sumber daya manusia yang memang diwadahi oleh Bapak Menteri. Dan itu sudah ada kok Mbak. Tinggal bagaimana kita sebagai guru meningkatkan potensi kita. Apa sih kesulitan kita sebagai guru? Tentunya ketika kita memberikan pembelajaran PJJ itu sulit sekali. Kenapa? Satu, kita harus memberikan video pembelajaran yang kita buat sendiri. Ya, artinya guru yang awalnya gaptek mau tidak mau dia harus pandai membuat video. Bayangkan membuat video pembelajaran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya loh. Ya kan Mbak, kita tidak pernah bayangkan sebelumnya akan terjadi pandemi seperti ini. Kita dipaksa sebagai guru, mau tidak mau kita harus membuat video pembelajaran. Kita di dalam sekolah kita SD SKC Ananda mau tidak mau harus menyiapkan ruangan mini studio. Bagaimana seorang guru
harus menjadi host. Harus menjadi host, seorang guru harus mampu menjadi guru menerangkan di depan kamera. Ini juga harus menjadi sebuah keahlian baru untuk guru. Jadi bukan hanya sekedar mengajar di depan kelas ini ya. Jadi sekarang ini guru harus multi talent. Ya, multi talent, bagaimana guru meningkatkan kualitas dirinya, dia membentuk bagaimana pribadinya yang profesional, ditambah dengan kecerdasan IT. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran dengan video. Kalau seandainya kita hanya mengambil video orang lain di YouTube, itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan kompetensi KD kita, kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, materi yang akan kita ajarkan, terkadang sangat berbeda. Maka kita mau tidak mau, guru harus membuat metode-metode yang bisa diterima di zaman ini, PJJ ini, terutama video pembelajaran. Kedua, dalam mengoreksi yang awalnya hanya guru menerima buku, kita bisa langsung tatap muka dengan anak, memberikan mengoreksi, mengevaluasi anak, nih kamu kesalahannya di sini. Tetapi ketika sekarang ini tidak bisa, kami harus memberikan penilaian pun secara online ya. Secara online kita harus membaginya kepada murid, dan itu bisa dibayangkan bagi kita yang sudah berumur 40 sekian pasti sangat melelahkan di mata. Kalau tadi kondisi guru yang sudah berumur 59 yang mau menjelang besok pensiun, yang harus dihadapkan besok bikin PJJ ya, video ya, mungkin akan mengalami kesulitan ya. Akan mengalami kesulitan. Nah ini loh, kesulitan ini yang harus memang kita pahami bersama, kita mencari solusi bersama, bahu-membahu bagaimana pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, pelayanan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Baik, kembali kepada gangguan belajar dan kesulitan belajar. Baik, ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan Mbak Dara, yang mana gangguan belajar atau kesulitan belajar. Kalau gangguan belajar ini bersifat otak ya. Jadi otaknya ini mengalami gangguan belajar pada salah satu kognitifnya. Jadi kecerdasan ini kan ada macam-macam. Mungkin kecerdasan linguistik dalam berbahasa, kecerdasan matematik, dan banyak lagi macam-macam kecerdasan. Nah di situ mungkin ada salah satu sel yang tidak berfungsi. Dan ini sifatnya genetik Mbak Dara. Ini bersifat genetik. Iya, ini sifatnya genetik. Jadi kenapa sih kok anakku sulit sekali membacanya? Kenapa sih anakku kok tidak bisa berhitung sedangkan anak orang sudah? Kenapa sih kok melihat huruf ini kok suka kebalik-balik? M dibilang W, begitu pula sebaliknya D dibilang B, atau Q dibilang P, itu kan kebalik-balik Saudara. Nah ini sebenarnya adalah faktor genetik. Maka kalau ada anak kita yang mengalami kesulitan atau gangguan ya, mohon maaf gangguan belajar, ini disebabkan karena otak anak kita ini mengalami gangguan pada segi kognitifnya. Dan ini sifatnya Mbak, genetik, sifatnya genetik, dan ini tidak mengganggu, tidak mempengaruhi kecerdasan loh Mbak. Nah itu tidak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi kecerdasan. Jadi kecerdasan anak-anak ini biasanya anak-anak ini kecerdasannya normal, bahkan relatif tinggi. Normal atau relatif tinggi, tetapi dia mengalami gangguan pembelajaran. Gangguan belajar yang disebabkan pada salah satu otaknya yang memang belum bisa difungsikan pada saat ini. Jadi tetap anak cerdas sebenarnya, cuman mengalami prestasi yang rendah. Nah, ini disebut dengan kita masukkan ke dalam gangguan belajar. Tetapi ada juga yang disebut dengan kesulitan belajar.
di mana peserta didik mengalami kesulitan di dalam belajar yang disebabkan oleh faktor ekstern dan faktor intern. Nah, faktor ekstern itu apa? Banyak sekali faktor eksternnya. Jadi anak ini bisa disebabkan faktor ekstern itu dari lingkungan, keluarga, sekolah. Di faktor dari keluarga dulu, ini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi anak belajar. Dimana kalau orang tua ini mempunyai menyediakan fasilitas, menyediakan tempat ya, sarana prasarana, daya dukung yang tinggi, maka anak juga akan prestasi belajarnya akan meningkat. Atau keluarga ini yang syarat dengan pertengkaran, syarat dengan orang tua yang tidak harmonis, ini juga akan sangat mempengaruhi pencapaian prestasi anak belajar. Maka sebagai orang tua hendaknya memberikan di depan anak itu tetap tidak ada masalah walaupun banyak masalah. Harus kelihatan baik-baik saja meskipun di dalam hati gitu ya. Jadi tetap kita harus menjaga anak-anak kita, menjaga sikap kita dengan pasangan kita di depan anak-anak, supaya anak-anak ini melihat kita ini adalah harmonis, melihat kita serasi, sehingga mereka bahagia melihat orang tuanya, dan ini sangat memacu motivasi belajar dia. Tetapi ketika dia bayangkan Mbak Dara, ketika anak belajar serius mengerjakan PR atau mengerjakan tugas sekolah, tiba-tiba terdengar suara wow di rumah, ibu dengan papa, ibu dengan ayah saling cekcok misal, dan itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu anak di dalam belajar. Anak ini faktor dari keluarga. Ada juga faktor dari sekolah. Faktor dari sekolah ini juga sangat mempengaruhi anak untuk berprestasi. Contoh misalnya di dalam sekolah ini Mbak, Kemendikbud sudah memberikan kita patokan standar untuk mengelola sebuah lembaga. Maka ada 8 standar yang harus kita penuhi. Ada 8 ya? Ya, ada 8, di antaranya standar isi tadi. Standar isi ini berisi KD-KD, di mana KD ini isinya ini ranahnya ada 3 tadi Mbak. Ada skala sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan standarnya yang kedua adalah standar lulusan SKL. Ini lulusan anak ini harus bagaimana? Kompetensi apa yang akan kita inginkan? Ini semuanya harus dirancang di dalam sebuah program sekolah. Nah, ketika sekolah tidak mempunyai program yang jelas, rancangan yang jelas, apa yang akan kita harapkan dari lulusan, maka ini juga akan menghambat prestasi belajar anak. Contoh di SDS Kasih Ananda, kita menginginkan anak lulus dari SDS Kasih Ananda mempunyai kompetensi, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mampu mempunyai hafalan 1 juz, mampu menganalisa numerik dengan baik, mampu membuat literasi dengan baik, mampu menganalisis literasi. Nah, ini adalah sebuah SKL yang diberikan, program yang harus diberikan kepada lembaga, yang dibuat lembaga yang harus diberikan kepada anak didiknya, sehingga anak didik dengan orang tua mampu memprediksi lulusan SDS Kasih Ananda akan mempunyai keterampilan ini, akan mempunyai kelebihan pengetahuan, mampu menganalisa, mampu berliterasi. Nah, ketika SKL ini tidak ada di dalam sebuah lembaga, maka orang tua dan anak juga tidak tentu arah yang akan dicapai. Apa nih yang harus saya jalankan di dalam sekolah? Nggak ada ya? Iya, kita tidak punya nilai goal di dalamnya, sehingga sekolah hanya sebagai rutinitas saja.
Kenapa seperti itu? Menurut sekolahnya menjadi rutinitas karena tidak ada goal yang disosialisasikan, tidak ada program goal tadi yang harus diciptakan atau yang harus dimunculkan dalam sebuah lembaga. Selain standar apa tadi Mbak kita? Standar SKL, ada pula standar proses. Nah, ini sangat penting standar proses ini. Bagaimana guru mampu membuat sebuah metode pembelajaran yang metode pembelajaran ini mampu dipakai dalam kondisi anak seperti ini. Misal kondisi PJJ, metode apa yang tepat dipakai? Metode pembelajaran apa yang tepat dipakai? Apakah harus membuat video pembelajaran atau kalau kita harus memakai aplikasi untuk live ataukah kita memberikan pelayanan dari rumah ke rumah? Ini tetap kita harus memprogramkan dengan benar bagaimana SD SKC Ananda ini memberikan pelayanan pembelajaran. Jadi jika memang anak ini memang diperlukan untuk benar-benar diperlukan agar anak-anak ini mengalami pembelajarannya merosot dan memang diperlukan peningkatan yang relatif cepat, maka guru juga harus menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan ekstra kepada anak didiknya. Ini untuk standar proses. Banyak standar-standar yang lain, diantaranya standar pengelolaan, standar sarana prasarana, di mana anak-anak ini harus mampu diberikan lapangan yang cukup luas sehingga anak mampu bergerak. Karena pada saat SD ini tulang-tulang juga harus bergerak dengan aktif ya, sehingga tulangnya ini akan kuat. Bagaimana anak-anak berinteraksi dengan yang lainnya, ini juga harus kita pikirkan dalam sebuah lembaga. Standar, dan terakhir adalah standar penilaian, standar pembiayaan, dan ini adalah standar minimum yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Sebagai lembaga kita harus mengembangkan standar ini untuk mencapai goal yang diharapkan. Oke, itu kalau dari ekstern. Lembaga pendidikan, tadi keluarga, yang terakhir adalah masyarakat, budaya masyarakat, di mana budaya masyarakat ini sangat mempengaruhi kesulitan belajar anak. Contoh misal, ketika anak hidup di sebuah tempat yang memang budayanya adalah budaya belajar, budaya sholat berjamaah, budaya mengaji, tentunya akan membuat mereka termotivasi untuk melakukan mengaji, untuk sholat berjamaah, untuk belajar. Ini adalah sebuah budaya masyarakat yang harus diciptakan dari lingkungan terkecil, mungkin RT, mungkin RW, itu bisa kita ciptakan lingkungan belajar ini. Tetapi kalau saat ini anak-anak PJJ di rumah, tetapi di lingkungannya tidak tercipta iklim pembelajaran, maka anak-anak pun tidak akan termotivasi untuk belajar. Yang ada anak disuruh untuk belajar di rumah, tetapi ada sebuah kesempatan emas buat mereka untuk bermain. Untuk bermain. Bahkan yang saya lihat anak-anak ini ketika tidak bertemu dengan gurunya, rambut sudah mulai panjang, kuku sudah mulai panjang, orang tua tidak bisa melarang. Nah, ini adalah sebuah kendala-kendala dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Nah, ini jadi penting sekali sebagai ayah bunda untuk memilih lingkungan masyarakat yang memang menumbuhkan minat, motivasi untuk belajar, motivasi untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melakukan mengaji. Itu tetap harus kita pilih. Tapi ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang memang lingkungannya itu rendah motivasi belajar, tinggi tingkat kriminal, nah itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar anak. Contoh ketika kami melakukan PPL, saya mendampingi anak-anak mahasiswa PPL dalam sebuah tempat, Mbak Dada. Aku sempat terkejut sekali
Karena di dalam anak-anak situ kita mengumpulkan anak. Ini terjadi pada saat sebelum kita PJJ ya. Jadi kita mengumpulkan anak, memberikan motivasi belajar. Kita tanya kepada anak-anak, apa cita-cita kamu nanti? Mereka akan menjawab, saya akan jadi bandar narkoba. Dan itu sangat sangat membekas pada hati saya. Saya tidak bisa hilang ingatan itu. Saya tanya lagi, oke, kamu mau jadi bandar narkoba. Satu lagi, kamu pengen jadi apa? Saya kepengen menjadi seperti Edi, siapa itu yang dihukum mati ya karena sudah menjadi pengedar narkoba. Ternyata ketika saya telisik lebih dalam, memang di situ adalah tempat pengedar narkoba. Lingkungannya adalah lingkungan pengedar narkoba, sehingga lingkungan yang negatif maka akan membentuk daya pikir anak menjadi negatif. Ini memang selaras ya Mbak ya, selaras berbanding lurus antara sikap anak dengan lingkungan yang ada pada diri anak. Maka hati-hati sebagai ayah bunda untuk memilih lingkungan di mana anak mendapatkan tumbuh kembang ya, di mana anak saatnya tumbuh kembang, maka orang tua ini wajib memberikan tempat yang memang mendukung tumbuh kembang anak menjadi yang berkarya, positif, dan mampu menjadi anak-anak yang berprestasi. Tentunya ini yang harus kita berikan Mbak Dara. Sulit sekali Mbak Dara saat ini, dan saya sampai saya nyesek sekali ketika mendengar pernyataan ada anak yang menyatakan seperti itu. Dan ini terjadi loh. Itu usia berapa nih? Usia anak TPA ya, TPQ ya. Mungkin karena dia belum tahu. TPQ. Kami sudah, kalau anak TPQ itu kan sudah SD ya. Kalau sudah SD itu sudah masuk usia memayis, membedakan baik dan benar. Kalau misalnya TP, TK, TKQ mungkin masih belum karena PAUD. Oh bagus, bapakku punya banyak duit. Tetapi ketika sudah menjelang TPQ, anak sudah menjadi Al-Quran kan, tentunya usia SD itu adalah usia memayis, di mana anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kelas 6 menuju ke SMP kelas 7, 8, 9, ini adalah usia yang menurut saya sudah usia dewasa, usia balik ya, dan mampu menyatakan sikap mana yang harus ditempuh. Karena yang terbentuk ini adalah lingkungan yang negatif, maka yang ada adalah negatif pula yang terjadi pada benaknya. Cita-citanya menjadi cita-cita yang negatif. Maka tempat tinggal sangat berpengaruh. Maka kalau saat ini kita berada di tempat yang memang negatif, hendaknya kita hijrah. Kita hijrah untuk mencari kemenangan, hijrah untuk mencari kemuliaan. Bagaimana anak-anak ini bisa menang goal baik dunianya maupun akhiratnya. Itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Ini kesulitan belajar dari faktor ekstern. Tetapi kesulitan belajar ini pun dipengaruhi oleh faktor intern yang ada pada diri anak. Contoh adalah anak-anak ini mengalami cacat indera. Seperti tunanetra. Ya, tunawicara, tunarungu, ini cacat indera. Ini juga sangat mempengaruhi kesulitan anak-anak belajar. Ya, sangat sulit anak-anak belajar. Di samping itu mungkin anak juga mengalami anak yang belum matang umurnya. Anak yang belum matang umurnya, tetapi kita sudah memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ini juga akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yang lebih pentingnya adalah kesulitan pembelajarannya adalah faktor intern adalah IQ-nya ya Mbak ya. IQ-nya. Ya, IQ. Jadi kalau anak-anak selain cacat indera tadi, mohon maaf ya, jadi bukan menganggap ini adalah sebuah kesulitan pembelajaran, tetapi karena banyak yang mengalami kecacatan tapi dia punya kelebihan tersendiri. Iya, bisa kita potensinya bisa kita unggulkan di keterampilannya,
bisa, atau di pendengarannya itu bisa. Tetapi tetap ini untuk dari segi ilmiah ini adalah masuk ke dalam kesulitan pembelajaran, kesulitan belajar. Maka dibutuhkan sekolah luar biasa. Kenapa kok disebut sekolah luar biasa? Karena sangat sulit, harus dibutuhkan keterampilan pengajaran dibanding guru yang biasa mengajar anak-anak yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi atau kecerdasan normal. Maka anak-anak yang mengalami cacat indera ini diperlukan guru-guru yang memang mempunyai skill untuk melakukan pembelajaran. Contoh kan, misal untuk tunarungu harus pandai menggunakan bahasa isyarat, untuk membaca hurufnya harus huruf braille, dan ini juga membutuhkan keterampilan bagi seorang guru. Lalu kita sebut sebagai kesulitan belajar. Dan yang paling penting ini adalah IQ, Mbak Dara. Jadi ketika IQ di bawah 85, ini adalah sulit untuk kita mengalami kesulitan di dalam melakukan pembelajaran. Tetapi ketika jadi nanti orang akan berpikir, aduh ada perbedaan dong. Ya memang kita harus kita bedakan gangguan belajar dengan kesulitan belajar. Dan kalau berarti ini dong nanti anakku akan mendapatkan apa? Disisihkan ya Mbak ya, disisihkan. Tidak disisihkan, tetapi akan mendapatkan treatment dan pelayanan yang berbeda. Pastinya akan seperti itu Mbak Dara. Jadi ini kita bedakan kesulitan belajar dengan gangguan belajar, agar ayah bunda ini tidak mengalami, ini anak tidak mengalami kesulitan, sehingga mampu mendiagnosa, oh anakku ini masuk ke dalam kesulitan belajar, oh anakku ini masuk ke dalam gangguan belajar. Guru pun seperti itu juga harus mampu mempunyai kecerdasan ini. Oh iya, anak ini mengalami gangguan belajar loh, bukan kesulitan belajar. Karena beda treatment, beda penanganan ketika anak mengalami kesulitan belajar dengan anak mengalami gangguan belajar. Ada caranya ya? Ya, ada caranya sendiri. Nah, sebelum itu kita tadi sempat bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa sih dari gangguan belajar itu? Ciri-ciri gangguan belajar ini Mbak Dara yang paling tepat adalah satu, kita ini mengetahui anak ini mempunyai IQ yang normal, IQ yang tinggi, tetapi hasil belajar tidak berbanding lurus dengan apa yang ada di dalam potensi yang ada dalam dirinya. Ini yang pertama. Contoh, IQ-nya mencapai 110 loh, tetapi kenapa ketika membaca dia mengalami kesulitan? Itu ada seperti itu. IQ-nya normal, IQ-nya tinggi, tetapi dia sulit loh berhitung, dia sulit loh berbahasa. Ini juga masuk ke dalam gangguan belajar. Artinya yang paling penting adalah orang tua harus melihat, anakku ini tinggi IQ-nya, tetapi kenapa kok tidak berbanding lurus dengan prestasi yang dia dapatkan. Ini adalah harus menjadi sebuah pemikiran, harus menjadi mencari jalan keluar. Nah ini satu tandanya. Yang masalah berarti ya, ini masalah. Ini adalah masalah gangguan belajar. Maka orang kalau di TK ada tes IQ, mungkin sebagian orang tua akan menyatakan, aku dulu nggak pakai tes IQ, nggak masalah, gitu ya. Iya dulu ya. Ya dulu, aku dulu nggak pakai tes kok, nggak masalah. Ada juga yang mengatakan, udah nggak usah tes-tesan. Tetapi zaman berubah, seperti tadi prolog yang kita di depan tadi, zaman sudah berubah. SKL, standar kelulusan juga yang diinginkan sudah mulai tinggi, maka tidak ada salahnya kalau memang kita sudah mulai mendeteksi anak-anak kita sedini mungkin, mendeteksi apa nih gejala-gejala yang ada pada diri anak kita.
Sedangkan treatment ini bisa diambil ketika kita sudah tahu gejala apa yang ada pada anak kita. Kita mampu mendeteksi. Ketika sudah terdeteksi kekurangan anak-anak kita, kelebihan anak-anak kita, kita akhirnya mampu mengambil treatment yang pas untuk kebutuhan anak-anak kita. Satu. Jadi nomor satu adalah IQ tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan prestasinya. Nah, ini nomor satu yang harus kita harus kita pikirkan solusinya apa ini. Sedangkan orang tua kan biasanya cuma, anakku ini malas ya, nggak mau belajar ya, kamu begini aja nggak bisa, mama dulu ini sudah bisa loh. Tapi tanya dulu sama bapaknya, Pak dulu sulit nggak membacanya? Pak dulu sulit nggak berhitung? Jadi ngukur jangan hanya mama, tapi mama, papa bagaimana? Genetik. Jadi ini adalah gangguan genetik peserta didik. Jadi kalau ada anak, aduh anakku ini sulit sekali membacanya, aku dulu kok bisa sih, aku cepet loh belajar membaca, kakakmu cepet loh, kenapa sih kok kamu lama sekali? Stop, Mam, jangan bandingkan. Jangan bandingkan, maka tengok dulu ke belakang. Ayahnya bagaimana? Ada nggak dalam keluarga yang seperti ini? Kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa meminta anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena gangguan belajarnya sifatnya genetik. Kasihan anak-anak kita jika memang tidak bisa kita dampingi dengan tepat, nanti akan membuat perilaku yang negatif dari anak-anak kita ini. Yang kedua adalah ini Mbak, gangguan ini tidak kasat mata. Tidak kasat mata, jadi sifatnya laten. Kalau anak yang memang mengalami cacat indera, itu sudah pasti orang tua sedini mungkin akan mentreatment, tahu tuh anakku tunarungu, maka sekolah yang tepat adalah di sini loh, di SLB misalnya sekolah yang tepat. Oh anakku ini tunawicara, maka aku sekolahkan di sini karena di sini mampu mengajarkan anak-anakku. Tetapi ini kan jelas kasat mata, sehingga orang tua jelas dalam memberikan treatmentnya. Tetapi kalau ini tidak kasat mata, anak-anak seperti biasa, mereka menjalin kehidupannya normal, bahkan terjadi interaksi yang normal, anak biasa-biasa saja. Tetapi anak ini ketika nanti dia membaca, berhitung, menulis, ini akan mengalami masalah. Maka orang tua yang tidak memahami jenis-jenis gangguan ini, maka dia akan gampang menyatakan, kamu malas banget ya, harusnya kamu begini aja bisa, kamu bukan bodoh loh, kamu itu pinter, tapi kenapa sih kamu nggak bisa? Gitu ya Mbak Dara ya, ini gangguan belajar. Beberapa oktav gitu ya suaranya. Iya, naik jadi wow seperti itu. Dan observasi yang diperlukan sifatnya jangka panjang. Ini membutuhkan kesabaran dan tingkat toleransi yang tinggi dari orang tua. Ini yang penting jika kita mengalami anak-anak yang memang mengalami gangguan belajar. Yang pertama tadi Mbak ya, toleransi. Yang awalnya suaranya yang naik, akhirnya mentoleransi seperti ini. Karena apa? Kita sadari lagi bahwa gangguan belajar itu sifatnya genetik. Iya, iya. Itu ciri yang kedua ya, Mbak? Iya, ciri-cirinya jadi IQ-nya tinggi atau normal, tetapi prestasinya rendah. Ini ciri yang sangat menonjol. Mampu berinteraksi, mampu dia belajar, mampu menggambar, mampu berbicara, tetapi hasil pembelajarannya rendah. Ini yang paling penting, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau ingat Dara tuh dulu ingat banget kalau waktu sekolah itu ada anak yang nggak pernah belajar nih. Iya. Pernah belajar di rumah, sehingga orang tuanya tuh ngeluh, ini anak nggak pernah belajar di rumah, gitu kan. Terus nilainya bagaimana gitu kan? Kalau belajar di rumah aja nggak mau belajar, gitu kan. Tapi
ketika hasil yang keluar itu bukan sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan nih. Ada juga sebaliknya, dia belajar penuh gitu ya, tapi hasilnya justru lebih rendah dibanding yang nggak belajar di rumah. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ini jadi masalah, sehingga sebagai guru dan orang tua harus mencari dan mengobservasi kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini. Nah, ini harus diobservasi. Untuk yang kasus yang pertama, dia tidak pernah belajar di rumah. Itu bisa jadi ketika guru menerangkan, memang benar-benar dia menggunakan indranya fokus ketika sejenak tadi. Ketika diajarkan guru, fokus sejenak dan itu akan masuk. Dan fokus itu akan sedikit loh Mbak. Jadi mungkin 10 menit dari pembelajaran, 10 menit pertama itu adalah hal yang sangat fokus, dan itu adalah saat-saat guru memberikan kunci pembelajaran itu. Dan itu bisa anak serap dengan bagus sebenarnya. Selanjutnya adalah ya, kalau guru itu kan ada pembukaan, inti, penutupan. Di dalam pengajaran kan prosesnya seperti itu Mbak. Pembukaan, inti, dan penutupan. Nah, di inti ini hendaknya anak-anak itu memang diberikan bagaimana anak-anak itu rileks sejenak sehingga dia bisa fokus dan mampu menyerap ilmu yang dia dapat. Dan hendaknya guru juga harus membuat kata kunci. Nah, sehingga kata kunci itu mampu melekat di dalam otaknya. Nah, jangan sampai kita menjelaskan warna pelangi adalah merah, kuning, ini dan singkat saja. Misal singkatan warna pelangi ya, itu kan ada. Terus ada lagi kalau misalnya kita menerangkan warna-warna merah, hijau, kuning di dalam peta ini, merah artinya dataran tinggi, hijau dataran rendah, itu guru harus mampu membuat kunci hijau dataran rendah, kuning dataran tinggi, merah pegunungan, itu adalah kata kunci. Tetapi ketika kita masuk di dalam buku, warna merah adalah menunjukkan dataran tinggi yang bla 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 bla, dan guru jika hanya membacakan dan menerangkan tanpa membuat kata kunci kepada anak-anak, dan itu anak-anak akan mengalami kesulitan. Nah, jadi guru di sini lagi guru diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Dan anak juga harus difokuskan dulu, setelah itu baru masuk ke dalam refleksi. Nah, itu adalah metode untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Bagaimana kita melakukan pembukaan, inti, dan refleksi atau penutupan. Nah, untuk kasus yang kedua ini adalah sebuah masalah. Anak belajar terus-menerus tetapi tidak dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Ini bisa jadi karena satu, masalah gangguan belajar. Yang kedua, artinya masalah gangguan belajar apa? Oh, anak belum sanggup untuk membaca. Itu ada loh Mbak, dari SMP pun dia belum bisa membaca. Iya, ada. Karena itu gangguan membaca. Bahkan berhitung, menulis pun SMP saja sulit. SD juga sulit. Maka untuk mendeteksi itu hendaknya orang tua itu mendeteksi anak masuk ke dalam gangguan belajar ini dari mulai TK deteksi kelas 1 SD sampai kelas 3. Ini batas range waktunya, Mbak. 3 SD ya? Ya, 3 SD. Karena kalau ini batas bawah, kelas 1, 2, 3 adalah batas di bawah. Batas di bawah anak-anak ini harus mampu menguasai 3 ranah ini. Membaca, menulis, berhitung. Ini harus dikuasai dengan benar. Kenapa? Kalau sudah kelas 4, 5, 6, ini sudah pembelajarannya sudah tingkat tinggi. Maka deteksi yang paling bisa kita berikan adalah di TK akhir dan kelas 1 akhir. Nah, ini kelas 1 akhir. Jadi pastikan anak-anak kita kelas 1 akhir sudah mampu membaca dengan benar, mampu berhitung dengan benar, dan mampu menulis dengan benar. Jika 3 ranah ini tidak mampu dikuasai, maka ini akan membuat kelas 2, kelas 3 ini akan mengalami gangguan yang sangat fatal. Terutama jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kelas 4, 5, 6, anak belum mampu menganalisis bacaan, kelas 4, 5, 6 ini akan menjadi gangguan.
untuk kelas 7-nya ini akan sangat menjadi gangguan yang sangat hebat. Kenapa? Karena di kelas 7 anak sudah diharapkan mampu menganalisis literasi yang sedang dia baca. Terus anak mampu menganalisis. Bagaimana menganalisis kalau dia belum bisa baca? Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya adalah kemampuan dasar anak yang memang harus dimiliki. Ya, Pak ya. Jadi ini sangat urgent. Ini gangguan belajar ini yang tadi Omi sebutkan ini berarti ada kaitannya dengan karakter ya? Ya, karakter anak. Karakter anak, sikap anak. Maka karakter dan sikap anak ini akan dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor lingkungan dan faktor budaya yang membentuk dirinya. Jika karakter yang tercipta adalah karakter dinamis untuk belajar, maka anak juga akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Tetapi ketika karakter rendah belajar, dia tidak mempunyai keinginan untuk untuk mengasah dirinya, maka yang terjadi adalah ya rendah prestasi. Baik, dan ini Mbak Dara, ketika anak-anak kita ini tidak mampu mencapai prestasi yang diharapkan, SKL yang telah ditetapkan, contoh seperti ini misalnya, kelas 1 SD anak-anak harus sudah mampu hal numerik Mbak ya, harus mampu mengerti perkalian 1 sampai 5. Dia harus mampu menguasai 1 sampai 5. Nah, ketika anak ini tidak mampu menguasai 1 sampai 5, ini juga akan berdampak buruk pada perilakunya. Gitu. Bahkan untuk membaca, ketika anak kelas 1, 2, 3 dia belum mampu mempunyai kecerdasan tadi, menulis, membaca, berhitung, ini belum mampu dikuasai, maka anak-anak ini juga akan mengalami masalah perilakunya. Jadi gangguan belajar pada anak ini akan berkorelasi terhadap perilaku anak. Contoh, anak akan menjadi cemas, depresi. Ini untuk anak yang introvert ya. Anak introvert, dia akan cenderung cemas. Aduh, guruku nyuruh nih. Dia akan cemas terlebih dahulu. Anak akan lebih sudah langsung deg-degan dulu. Iya. Anak juga akan lebih mudah depresi. Terus kalau untuk yang ekstrovert, anak akan lebih cepat anak akan lebih mengganggu teman-temannya karena dia tidak mampu untuk membaca. Apa yang dilakukan kalau bukan mengganggu? Ya kan, usil, ya kan, maka kadang-kadang udah bodoh, nakal kan gitu. Aduh, lengkap deh penderitaan. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini adalah bagaimana guru tidak mampu atau orang tua tidak mampu mencapai treatment apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang belum ketemu guru yang pas buat dirinya. Ini yang harus kita yakinkan. Jadi artinya ketika anak-anak kita ini mengalami gangguan belajar, dia tidak mampu membaca dengan baik, dia tidak mampu menulis dengan benar, atau dia tidak mampu berhitung, maka ini akan berdampak pada perilakunya. Yang ekstrovert dia akan lebih cenderung untuk menyerang, mengganggu, menyerang. Yang introvert akan cenderung menarik diri dan akhirnya depresi. Dan akan terbentuk karakter atau keyakinan negatif di dalam dirinya. Dia dapat label sendiri ya. Ya, dan dia meyakini itu, dan dia meyakinin itu karena dibuktikan dengan ketidakmampuannya. Misalnya orang tua menyatakan, kamu malas banget sih, nggak mau belajar, dan itu juga akan membuat keyakinan, oh iya memang aku malas. Aku tidak mau belajar. Kenapa? Karena label itu sesuai dengan karakter yang ada pada dirinya. Nah, ini harus kita carikan solusi. Ini harus kita dampingi. Jika tidak, maka akan menambah masalah. Awalnya yang masalahnya anak hanya tidak bisa membaca, berhitung dan menulis, akhirnya menambah masalah, mengganggu orang lain.
Jadi harus berikan treatment lebih dini ya, Mi? Iya, jadi treatment lebih dini agar kita mampu mendampingi anak, karena pada dasarnya anak-anak ini bukan anak-anak yang mempunyai kecerdasan rendah atau anak-anak yang IQ-nya 85 ke bawah. Jadi bukan anak-anak tuna ya, bukan anak-anak tuna, tetapi ini anak-anak yang memang mempunyai kecerdasan normal dan kecerdasan bisa sampai tinggi, tetapi anak ini belum mendapatkan pendampingan pembelajaran yang pas, sehingga anak-anak ini kecenderungan untuk membuat onar yang ada pada lingkungannya, gitu Mbak. Jadi kalau anak-anak, kenapa sih kok anakku sulit sekali mengerjakan tugas? Kenapa sih? Itu tadi, mari kita cek anak ini masuk ke dalam gangguan belajar atau masuk ke dalam kesulitan belajar. Gitu. Harus dicari tahu dulu ya, Mi? Kita harus cari tahu dulu. Kalau misalnya anak-anak ini masuk ke dalam gangguan belajar dan kita tidak mampu mentreatment, memberikan pendampingan dengan tepat, maka emosinya tidak stabil. Emosi tidak stabil, yang ada marah-marah, gitu, ganggu anak orang, atau menyendiri, yang introvert menyendiri, bahkan disenggol emaknya marah-marah. Disenggol emaknya marah-marah. Kenapa? Sebenarnya anak-anak itu sedang tidak percaya diri kepada dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kegagalan, Mbak. Ini sebuah kegagalan sebenarnya. Ketika orang tua tidak mampu mendampingi, guru tidak mampu mendampingin anak-anak ini untuk mencapai goalnya, sehingga anak-anak ini tidak percaya diri kepada dirinya. Tidak percaya diri, ketika anak sudah diawali dengan kehidupan tidak percaya diri, maka dia akan sulit untuk mencapai prestasinya. Sulit sekali untuk mencapai prestasi. Kenapa? Karena sudah dibayangin nilai-nilai negatif yang ada pada dirinya. Jadi penting sekali kita mendiagnosa. Penting sekali kita mendiagnosa masuk dalam gangguan belajar atau masuk ke dalam kesulitan belajar. Ya, sebenarnya banyak Mbak ya upaya-upaya ini Mbak. Misal, anakku ini untuk nilai kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 ini. Anakku tidak mampu belajar, anakku tidak mampu membaca. Banyak sekali yang dilakukan upaya orang tua. Misal, senam braille, senam otak. Pernah dengar ya Mbak ya? Ini adalah upaya orang tua. Atau bisa banyak lagi terapi. Terapi warna, banyak terapi yang dia jalani. Tapi sebenarnya orang tua itu hanya sebagai salah satu pembantu saja. Jadi jangan diyakini itu adalah sebuah treatment yang ideal. Jangan diyakini. Kenapa? Karena ini adalah treatment yang memang belum diyakini secara ilmiah. Misalnya terapi A, terapi B, terapi Z, aku tidak bisa menjelaskan ya terapi-terapinya karena memang itu berhubungan dengan orang banyak, tetapi sebagai orang tua itu hanya sebagai faktor pembantu saja. Tidak bisa kita yakini bahwa itu adalah faktor kesembuhan. Bahwa gangguan belajar dapat disembuhkan. Yang pertama berdoa ya. Berdoa ya sudah tidak bisa kita lepas. Karena ini apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak lepas dari doa. Doa itu kunci ibadah. Dan hidup adalah ibadah. Ya Mbak ya, hidup adalah ibadah. Doa adalah kunci dari ibadah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, kembali lagi bahwa keyakinan, treatment, dan upaya-upaya yang kita lakukan ini bukan sebuah sesuatu yang ideal. Maka yang bisa kita lakukan sebagai guru dan orang tua ini adalah mensiasati, mencari metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak dan memberikan jarak toleransi yang panjang kepada anak-anak kita. Terkadang toleransi ini yang sulit ya. Toleransi ini sulit sekali kita berikan kepada anak-anak kita. Kita maunya cepat bisa, cepat pinter. Sedangkan cepat ya instan. Sedangkan anak-anak kita ini membutuhkan
toleransi yang tinggi ketika anak-anak masuk ke dalam gangguan Belajar. pembelajaran. Ada lagi Mi ciri-cirinya Mi? Mungkin untuk saat ini itu ya Mbak ya. Jadi yang penting adalah cirinya ini adalah yang satu ini yang paling menonjol adalah IQ-nya normal. IQ tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan prestasi. Dan ini konstan. Biasanya konstan. Contohnya tidak konstan, mohon maaf. Misalnya dalam matematika tinggi, di bahasa rendah. Oh, di agama tinggi, di matematik rendah. Berarti kan tidak konstan. Ada apa ini? Ada masalah apa ini? Dan itu harus kita cari. Jadi kalau misalkan mata pelajaran A dia bagus, mata pelajaran B dia rendah, itu masuk dari ciri-ciri itu. Ciri-ciri dari gangguan. Bisa kita lihat dari situ ya. Ya, itu masuk dalam gangguan pembelajaran. Berarti tidak semua mata pelajaran rendah gitu. Ya, tidak semua mata pelajaran rendah. Itulah yang harus kita cari. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Dan bagaimana solusi yang tepat? Gitu. Kalau semuanya rendah, Mi, itu masuk ke dalam kesulitan pembelajaran. itu masuknya dalam kesulitan. Itu masuk ke dalam tuna ya. Tuna atau anak yang memang kekurangan di IQ-nya masuk ke IQ rendah ya. Masuk ke dalam tuna Mbak, itu tuna bicara atau tuna daksa ya, karena dia tidak mampu untuk membaca. Kalau misalnya rendah semuanya nih Mi, maksudnya ke apa? Kalau rendah semua ini maksudnya masuk ke dalam tuna ganda. Tuna ganda apa tuh? Iya, jadi pembelajarannya ini rendah. Dia tidak mampu belajar sesuai dengan anak-anak pada umumnya. Jadi membedakannya di situ ya Mi ya. Iya, Kalau misalkan nilainya ternyata ini kenapa nih nilainya rendah nih? Bukan berarti dia tidak pintar gitu ya Mi. Iya, Tapi benar. dilihat lagi mata pelajarannya apakah semuanya rendah atau ada beberapa yang Tinggi gitu. Atau mungkin dia memang menyukai mata pelajaran yang nilainya tinggi itu karena dia suka dengan mata pelajaran itu, atau mungkin gimana tuh Mi? Bisa jadi seperti itu, tetapi lebih kepada kecenderungan kita. Kembali lagi bahwa ini adalah ada gangguan yang ada pada otaknya. Ketika anak ini menyukai gurunya, oh guruku cantik nih, guru bahasaku cantik, tetapi ketika linguistiknya dia kena gangguan, maka dia juga akan mengalami kesulitan dalam berbahasa. Tetap itu berpengaruh karena ini masuk ke dalam otaknya ya, gangguan belajarnya. Maka ini yang harus kita sembuhkan. Bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Untuk bagaimana bisa sembuhnya? Mendapatkan metode pembelajaran yang tepat dan waktu toleransi yang panjang dari orang tua, dari guru. Nah, kalau kasihan Anda pernah nggak mengalami atau menemukan kasus seperti ini? Oh, banyak sekali. Banyak. Kami mengalami kasus seperti ini banyak sekali. Bahkan ketika kasus yang kita alami, satu anak misal, oh anak ini nilainya sangat rendah dalam semua bidang mata pelajaran, semua bidang anak ini rendah. Maka kami sebagai guru itu memanggil orang tua. Kita panggil orang tua, kita berikan hasil pembelajarannya, penilaiannya secara otentik, soheh kita berikan, bukti pembelajaran yang kita berikan, sehingga orang tua menyadari. Dan kami juga akan selektif sekali bagaimana latar belakangnya. Apakah anak ini lahir prematur? Apakah anak ini terlahir cacat indranya? Itu tetap kita akan tanyakan kepada orang tua. Berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran. Sangat berpengaruh. Nah, ketika kita sudah kumpulkan bukti-bukti fisik, kita diskusikan dengan orang tua, maka selanjutnya kita akan meminta kepada orang tua untuk mendiagnosa ini anak ke tempat yang lebih mempunyai kepentingan, yang lebih berhak. Contohnya psikolog. Nah, karena di situ nanti anak akan dites IQ-nya. IQ dites. Oh, kalau di tes IQ-nya anak ini masuk ke dalam 85 ke bawah, masuk ke borderline misal. Nah, tentunya kita juga tidak mampu memaksakan SKL yang ada dengan kemampuan anak. Kalau SKL yang kita tetapkan, misal SKL-nya 80, sedangkan anak ini tidak mampu mencapai 80, kita juga kurang fair ya.
juga kurang fair. Maka ketika kita mengalami peserta didik yang seperti ini, orang tua sudah mendapatkan angka IQ-nya, maka kita akan melakukan treatment. Oke, kalau seperti itu SKL untuk anak yang memang berkebutuhan khusus, kita berikan silabusnya, kita berikan kurikulum yang berbeda. Artinya ketika anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini mencapai nilai 8 dengan anak yang memang normal atau mempunyai IQ yang tinggi mencapai nilai 8, ini beda SKL-nya. Ini berbeda SKL. Yang satu misal anak mampu membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Tetapi kalau ini sudah 8. Tetapi kalau anak yang mempunyai kekhususan, maka untuk 8 cukup dengan anak hanya mengenali huruf. Wah, seperti itu. Hanya mengenali tanpa menilai makhraj. Nah, itu bisa. Jadi nilainya sama-sama 8 ya, Mi. Cuman ada SKL yang berbeda. Jadi standar kelulusan yang normal mungkin standar kelulusan makhraj harus jelas, tajwid harus benar misal. Tapi kalau ini anak sudah cukup hanya mengetahui huruf saja, dia sudah mendapatkan nilai 8. Jadi akan kita bedakan. Maka itu tadi Mbak, ketika kita mengetahui anak ini mempunyai IQ yang berbeda, ini adalah sebuah pengetahuan dari guru, sebuah informasi yang sangat berharga guru dan orang tua, sehingga kita mampu memberikan SKL yang tepat untuk anak, sehingga anak ini tidak mengalami depresi, jadi tetap anak ini mengalami rasa percaya diri yang tinggi. Jadi dan sekolah ini kan wajib saat ini kita tidak boleh menolak inklusi, Mbak. Jadi dalam satu kelas ini dibolehkan anak inklusi masuk ke dalam kelas, dan ini harus kita terima. Kita harus terima. Nah, solusinya apa? SKL yang berbeda walaupun angkanya sama, angka nilai sama, tetapi standar kelulusan yang berbeda. Disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya, tingkat kecerdasan si anak. Seperti ini. Oke, itu tentang ciri-cirinya ya, Kak, ya. Dan sebenarnya masih banyak ya, Mi, yang kita bahas. Di menit ke 38. Oh ya, sudah mau selesai ya. Kita sudah di penghujung. Next kita akan lanjutkan obrolan kita ini. Masih banyak sebenarnya poin-poinnya, Mitra Jessi. Masih ada 6 poin lagi. Ini baru 1 poin loh, Mitra. Ya. Baru 1 poin, ini udah hampir di penghujung perjumpaan. Next kita akan melanjutkan kembali insya Allah pekan depan. Dan sebelum kita tutup, tentunya Dara mau ucapin juga terima kasih buat Mitra Jessi yang sudah mampir di siaran kami, yang sudah meninggalkan jempol atau love-nya di sana. Terima dan kasih. juga buat Mitra Jessi yang mendengarkan melalui frekuensi 107.7 FM. Dara ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, Dara akan persilakan Umi untuk memberikan closing statement. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya cintai, yang saya hormati, SDS Kasih Ananda memberikan treatment pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kami sebagai guru tentu sangat menghargai peserta didik kami, mencintai peserta didik kami, sehingga kami harus mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang tepat guna dan tepat sasaran kepada anak-anak kita. Guru mampu mendeteksi sejak dini keluhan-keluhan anak kita masuk ke dalam gangguan pembelajaran atau kesulitan pembelajaran, sehingga dari perbedaan kedua jenis gangguan belajaran atau kesulitan belajaran ini, guru mampu untuk mencapai treatment atau fasilitas pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Terima kasih. Daftarkan sekarang juga anak, cucu, tetangga, orang-orang yang Bapak Ibu sayangi untuk masuk ke dalam SDS Kasih Ananda 1. Terima kasih. Ya, baik Mitra Jessi. Tuntas sudah perbincangan kita hari ini. Dara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Begitu juga dengan Umi Anik juga pamit undur diri. Dan
buat Mitra Jesi yang ketinggalan siarannya hari ini bisa memutar kembali siaran kita di Facebook Radio Jesi ataupun nanti di YouTube Jesi TV. Baik Mitra Jesi, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.